Cerita rakyat dari Betawi berjudul Murtado Macan Kemayoran. Murtado merupakan seorang pemuda yang tampan. Ia tinggal di daerah Kemayoran. Murtado mempunyai sikap yang santun. Selain itu, ia juga pemberani dan selalu membela orang lemah. Saat itu, di Kemayoran belum sepenuhnya aman karena masih dijajah oleh Belanda. Selain itu, banyak pula gangguan dari penduduk Kemayoran yang jahat. Mereka seringkali meresahkan warga, terutama rakyat kecil. Para warga yang jahat itu memeras rakyat kecil dan mencuri hasil pertaniannya. Sejak kecil, Murtado dididik baik oleh sang ayah dengan ilmu agama dan pendidikan yang cukup. Selain itu, Murtado juga diajari ilmu bela diri oleh ayahnya sejak kecil, hingga Murtado menjadi seorang jawara yang hebat. Namun, ia tidak pernah sekalipun menyalahgunakan kemampuannya itu. Saat itu, Kemayoran semakin tidak aman karena Belanda mulai memperluas daerah penjajahannya. Pemimpin Kemayoran pun dijadikan kaki tangan Belanda yang disebut dengan Bek atau dikenal dengan Bek Lihun. Mereka sebenarnya orang pribumi yang sudah membantu penjajah Belanda. Bek Lihun memimpin Kemayoran dengan dibantu oleh Mandor Bacon. Keduanya merupakan pribumi, namun selalu membela Belanda. Murtado sebenarnya geram melihat perilaku Bek Lihun dan Mandor Bacon yang semena-mena dengan warga Kemayoran. Namun selama ini Murtado selalu menahan dirinya. Pada suatu hari, Kemayoran sedang mengadakan acara derapan padi. Mandor Bacon ditunjuk sebagai pengawas jalannya acara tersebut. Murtado pun hadir di sana. Di tengah jalannya acara, Mandor Bacon menggoda kekasih Murtado. Hai, kau sangat cantik sekali. Tapi kau berpacaran dengan si Murtado? Aku dong, kaki tangan Belanda. Seharusnya si cantik ini lebih pantas menjadi kekasihku. Mau? Murtado yang melihat itu menjadi geram. Hei Mandor Bacon, berani sekali kau mengganggu kekasihku. Memangnya kenapa? Aku bebas menyukai wanita manapun yang aku mau. Mendengar jawaban dari Mandor Bacon, membuat Murtado tidak bisa lagi menahan amarahnya. Mereka berkelahi. Berani-beraninya, kau harus mendapat balasan. Murtado mengeluarkan jurus-jurusnya. Mandor Bacon pun menghadapi serangan Murtado dengan kewalahan. Murtado dengan mudah mengalahkan Mandor Bacon karena mereka bukanlah lawan yang seimbang. Masih berani kau? Hah? Ampun. Mandor Bacon pun kabur dan melaporkan kejadian itu kepada Bek Lihun. Ia menyerangku di depan kerumunan banyak orang. Tidak bisa dibiarkan. Kita harus mencari cara untuk membalas perbuatannya. Beberapa cara dirancang oleh Mandor Bacon dan Bek Lihun untuk mencelakai Murtado. Namun semua cara itu gagal. Akhirnya Bek Lihun menyerah. Ia mengakui kehebatan jurus bela diri Murtado. Ia pun memilih untuk bersahabat dengan Murtado. Sudah. Aku menyerah. Jurus-jurusmu sangat hebat. Serangannya tak terduga dan semuanya kena. Lebih baik kita bersahabat saja. Bagaimana? Dengan senang hati. Asalkan kalian tidak meresahkan warga Kemayoran lagi. Murtado pun dengan senang hati menerima tawaran persahabatan itu tanpa menyimpan dendam sedikit pun. Bahkan Murtado dan Bek Lihun sama-sama membantu memberantas kawanan perampok Kemayoran yang dipimpin oleh Warsa. Pada suatu hari, Bek Lihun dan Murtado sedang menikmati secangkir kopi bersama. Murtado, Belanda menegurku terus. Memangnya kenapa, Bek? Mereka berkata aku tak mampu menjaga keamanan Kemayoran ini karena Warsa dan anggota perampoknya terus beraksi. Jadi penduduk ini semakin miskin dan tidak mau membayar pajak ke Belanda. Kau mau membantuku? Mendengar tawaran itu, Murtado pun bimbang. Jika ia membantu Bek Lihun, artinya ia membantu Belanda. Tapi jika ia tidak membantunya, ia tak enak kepada Bek Lihun. Apa yang harus aku lakukan? Kata Murtado dalam hati. Baiklah, aku mau membantumu untuk melawan Warsa, tapi bukan untuk kepentingan Belanda. Aku hanya ingin melindungi Kemayoran ini dari kekejian Warsa dan anak buahnya. Mendengar jawaban Murtado, Bek Lihun pun tersenyum senang. Terima kasih Murtado. Aku tahu dalam lubuk hatimu
pasti tidak tega melihat warga semakin menderita karena perampokan. Murtado pun menyusun strategi dengan dibantu oleh Saomin dan Saripin. Ya, seperti itulah strateginya. Apa kalian sudah mengerti? Ya, mengerti. Malam itu, Murtado pun sampai di markas Warsa dan anak buahnya di Tambun. Sayangnya Warsa dan anak buahnya tidak ada di sana. Gagal kita. Tidak ada Warsa di sana. Iya, markasnya sepi. Murtado mendapat kabar kalau Warsa dan anak buahnya sedang di daerah Karawang. Tidak kehabisan akal, Murtado pun menyusun strategi lain dengan langsung menyusul ke Karawang. Kita segera berangkat ke Karawang. Sesampainya di Karawang, pasukan Murtado langsung berkelahi dengan pasukan Warsa. Oh, di sini kau rupanya. Terjadilah pertempuran yang hebat. Warsa mempunyai ilmu bela diri yang tak kalah hebatnya dengan Murtado. Anak ingusan seperti itu berani-beraninya melawanku. Namun Murtado tak kalah hebat. Ia mengeluarkan jurus-jurus terbaiknya. Ayo, buktikan kehebatanmu di depanku. Rasakan ini, Warsa. Warsa pun kewalahan menghadapi Murtado. Akhirnya perkelahian itu dimenangkan oleh pasukan Murtado. Yang benar pasti akan menang. Dan Warsa meninggal di tangan Murtado. Para pasukan Murtado memilih untuk menyerah. Ampun, Tuan. Kami tidak akan mengulangi perbuatan kami. Jangan bunuh kami, Tuan. Tunjukkan di mana kalian simpan hasil rampokan kalian, maka akan aku ampuni. Murtado dan teman-temannya pun membawa pulang hasil rampokan Warsa ke Kemayoran. Mereka mengembalikannya pada pemiliknya masing-masing. Seluruh warga Kemayoran sangat senang dan berterima kasih kepada Murtado. Terima kasih, Murtado. Akhirnya hasil panenku bisa dijual. Terima kasih, Murtado. Kamu sangat berjasa untuk Kemayoran ini. Begitu juga Bek Lihun yang mendengar keberhasilan Murtado. Ia sangat senang. Sudah kukira kau pasti bisa menang, Murtado. Apalagi melawan si Warsa itu. Sudah seharusnya aku menolong warga Kemayoran, Bek. Penguasa Belanda pun kagum dengan keberanian dan kegigihan Murtado dan teman-temannya. Murtado, kau sangat hebat. Maukah kau menjadi pemimpin Kemayoran? Menggantikan Bek Lihun yang sepertinya sudah kewalahan. Mohon maaf, Tuan. Sepertinya hal tersebut tidak perlu. Biarkan Bek Lihun yang memimpin. Saya ingin menjadi rakyat biasa saja. Dan saya akan berjuang membela kebenaran dengan jalan saya sendiri. Itu adalah cara Murtado menolak tawaran Belanda dengan halus. Karena jasa Murtado yang begitu besar untuk Kemayoran dan kehebatannya dalam bela diri, penduduk Kemayoran menjuluki Murtado dengan Macan Kemayoran.